Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan bersama saya Imam Trika Sohadi selaku dosen pengampu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas faktor keberhasilan yang penting dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, di mana komitmen pemimpin memegang peran sentral. Karena kesadaran dari pemimpin manajemen akan peran dalam memainkan sistem informasi pemerintah dan bagaimana mereka memberikan dukungan bagi instansi pemerintah untuk membuat putusan, pengembangan kebijakan, serta administrasi dan manajemen sangat penting. Jika sistem-sistem informasi pemerintah dikembangkan dengan baik, maka semakin baik pemahaman terhadap sistem informasi dari para pemimpin manajemen pada suatu instansi pemerintah, maka sistem informasi manajemen akan semakin baik pula. Jadi sangat jelas bahwa komitmen untuk pembangunan sistem informasi manajemen harus dimulai oleh para pemimpin dari suatu instansi pemerintah. Di satu pihak, semua pembangunan sistem harus mempunyai sponsor sistem yang biasanya adalah pemimpin administrasi. Tanggung jawab para sponsor adalah membuat sasaran dan tujuan dari sistem tersebut, kemudian memberikan pendanaan, menunjuk manajer proyek, dan menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Di lain pihak, konflik-konflik kepentingan terjadi di dalam pembangunan sistem antar bagian di dalam suatu instansi pemerintah juga perlu diselaraskan pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya, ketahanan terhadap perubahan dan perbaikan sistem bisnis yang dibawa oleh sistem operasional komputerisasi yang baru harus diatasi dengan kepemimpinan dari para pemimpin. Komunikasi efektif di antara para manajer dan para puncak pimpinan sangat penting bagi keberhasilan dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam mendapatkan dukungan dari para puncak pimpinan dalam sumber-sumber dan perundang-undangan yang diperlukan. Karena TIK merupakan bidang di mana beberapa puncak pimpinan pada instansi-instansi pemerintah belum mempunyai banyak pengalaman. Dengan demikian sangat sulit bagi mereka untuk memahami dan berpartisipasi di dalam berbagai macam masalah dan putusan-putusan yang harus dibuat oleh para manajer. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk mengevaluasi kinerja manajemen informasi dengan adanya standar-standar industri bagi pengukuran kinerja. Rencana 1 tahun merupakan media komunikasi yang penting bagi para pemimpin di level menengah dan bawah. Persiapan rencana 1 tahunan dalam mendukung anggaran manajemen informasi tahunan dapat membantu pencapaian dukungan dari para puncak pimpinan akan sumber-sumber yang diperlukan. Proses peninjauan anggaran dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan para eksekutif mengenai masalah-masalah dan tren teknologi yang sedang dihadapi, di mana mereka seharusnya menyadari akan hal-hal tersebut. Rencana tahunan juga menunjukkan bagaimana tujuan-tujuan manajemen informasi dicoba pada tujuan-tujuan organisasi. Tujuan-tujuan tersebut dalam tahun tersebut sebagaimana rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan pada tahun selanjutnya. Salah satu masalah yang selama ini selalu dihadapi oleh para pimpinan adalah ketidakmampuan para puncak pimpinan untuk mengevaluasi dan mengukur kontribusi dari fungsi manajemen informasi kepada organisasi. Meskipun komputer dan pelayanan sistem menguntungkan para pengguna pelayanan tersebut, namun hal itu tidak selalu mudah untuk menunjukkan produktivitas dan kontribusi proyek di mana fungsi manajemen informasi dapat digunakan oleh organisasi. Dengan demikian, melaporkan kinerja diperlukan jika manajemen informasi merupakan alat untuk mendapatkan dukungan dari para puncak pimpinan. Strategi melaporkan kinerja berkaitan dengan mengukur kontribusi sistem informasi kepada organisasi, kemudian mengukur peningkatan produktivitas atau keefektifan tidak selalu mudah, sebab tidak ada standar-standar industri untuk diukur. Dengan demikian, tidak ada cara mudah bagi manajemen untuk mengevaluasi kontribusi manajemen informasi yang sebenarnya terhadap organisasi. Evaluasi bahkan dibuat dengan lebih sulit karena beberapa puncak pimpinan
Cukup mengerti mengenai komputerisasi dan bisnis sistem informasi untuk dapat membuat pertimbangan yang baik mengenai kinerjanya. Oleh karena itu, para pimpinan mempunyai tugas untuk mencari jalan untuk menunjukkan nilai kontribusi dan kinerja mereka. Berkenaan hal ini, analisa manfaat biaya sistem informasi merupakan alat yang dapat digunakan dengan baik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hubungan pengguna yang efektif. Faktor lain yang penting untuk keberhasilan setiap pengembangan sistem informasi terletak pada efektivitas hubungan usernya. Namun, efektivitas hubungan penggunanya ini adalah salah satu tantangan paling sulit yang dihadapi oleh para pimpinan. Banyak organisasi melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengelola sumber-sumber teknik mereka, sementara melakukan pekerjaan yang kurang harmonis dalam hubungan dengan atau sesama pengguna. Jadi, kelemahan pada area ini telah menyebabkan menurunnya kinerja para pimpinan selama bertahun-tahun. Alasannya tidak sederhana. Tingginya permintaan dan harapan, kekurangan sumber daya, laju pertumbuhan teknologi, waktu yang lama diperlukan untuk perencanaan peralatan dan pengembangan sistem, persyaratan selalu berubah, keusangan teknis, masalah komunikasi, hubungan interpersonal, semua ini merupakan faktor penyebabnya. Namun, bagian dari jawaban harus terletak pada pemahaman yang lebih baik dari masing-masing masalah bisnis dan peluang. Para pemimpin perlu memahami kebutuhan para user. Para pemimpin dan user perlu memahami lebih lanjut tentang pengelolaan data dan cara kerja sistem informasi. Keberhasilan menggabungkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan teknologi, memadukan partisipasi manajemen baik dari pimpinan, penyedia atau provider maupun pemakai. Akan halnya pengaturan kelembagaan di mana susunan rencana yang sesuai diperlukan untuk kelancaran pembangunan sistem informasi pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang. Perumusan yang rasional dan implementasi sistem informasi pemerintah tidak dapat dijalankan tanpa penyusunan institusi yang sesuai di dalam pemerintahan. Dukungan teknis yang terpusat termasuk metodologi pembangunan sistem yang modern, usaha mendapatkan dan memelihara hardware dan software, pendidikan dan latihan dan lain-lain tidak diragukan lagi akan memberikan manfaat yang besar. Di tingkat nasional, komisi tingkat kementerian dengan perwakilan pada tingkat legislatif maupun eksekutif perlu diselenggarakan. Peran dari komite atau dewan ini terpusat pada pertama, petunjuk pada rumusan kebijakan pemerintah dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah merumuskan sasaran, strategi, prioritas dan rencana pemerintah bagi penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah alokasi sumber-sumber penghasilan pemerintah bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi dan membuat aturan pendanaan yang realistis. Yang keempat adalah koordinasi, di mana interpretasi dan resolusi terhadap konflik-konflik kepentingan, kebutuhan, dan ekspektasi kementerian dan instansi pemerintah. Yang kelima adalah meninjau kembali rencana, evaluasi pengajuan investasi penting, dan persetujuan proyek sistem informasi tahunan dan jangka panjang pada dasar-dasar yang diprioritaskan sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Kemudian adalah masalah penting lainnya yang penting untuk diatasi oleh anggota dewan. Instansi pusat yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun sistem informasi pemerintah di dalam suatu negara harus berada pada level atas dan harus dikepalai oleh seorang yang berkualitas tinggi. Instansi ini tidak hanya merupakan instansi yang mengeluarkan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi saja, tapi juga merupakan pusat pengembangan sistem informasi dan pusat dukungan teknis paling tidak dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi di dalam sektor publik. Fungsi-fungsi instansi ini adalah untuk memprakarsai, mengembangkan dan menjamin pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi di sektor publik. Yang kedua adalah untuk menjalankan rencana strategi jangka panjang dan rencana pembangunan tahunan dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi di sektor publik. Yang ketiga adalah untuk mengatur, merancang, dan menyelaraskan proyek-proyek pembangunan
yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Yang keempat adalah untuk mengatur, merancang, dan menyelaraskan sumber-sumber informasi atau data sebagai pusat informasi nasional. Kemudian adalah untuk memberikan bantuan teknis dan mendukung pelayanan kepada instansi-instansi pemerintah di dalam pembangunan sistem informasi, operasi, dan pemeliharaan sistem informasi mereka. Juga untuk mempromosikan aplikasi metodologi dan pengembangan standarisasi sistem informasi pemerintah. Yang terakhir adalah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan merangsang populasi teknologi informasi komunikasi dalam sektor publik. Kita akan membahas juga tentang rumusan pembuatan sistem informasi pemerintah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, komputer dan sistem komunikasi sekarang berbeda dari paket komputasi tradisional. Dalam sistem berbasis mikroprosesor, jaringan terbuka, dan perangkat lunak standar industri sekarang menawarkan ekonomi alternatif yang menarik menjadi rancangan konvensional. Tetapi ada kebutuhan untuk strategi komputasi baru yang akan menggabungkan produk-produk ini untuk mengubah lingkungan komputasi tradisional dan membuat pelanggan dapat mengikuti perubahan masa depan sambil menampung lingkungan sistem informasi mereka saat ini. Merumuskan rancangan sistem informasi pemerintahan yang logis merupakan faktor keberhasilan yang penting dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Lingkungan multi vendor yang terbuka, di mana instansi-instansi pemerintah di negara-negara berkembang biasanya memiliki peralatan komputer dari beberapa vendor. Ketidaksesuaian peralatan ini telah menciptakan pulau otomatisasi dan informasi yang terisolasi satu dengan yang lainnya. Karena beberapa aplikasi paling baik digunakan pada sistem-sistem yang berbeda dari sistem-sistem yang sudah tersedia sebelumnya. Heterogenitas software dan hardware tidak dapat dihindari dalam konteks ini. Akibatnya, informasi yang penting untuk keberhasilan seluruh instansi pemerintah mungkin tidak tersedia bagi orang-orang yang memerlukannya. Salah satu sasaran pembuatan sistem informasi modern adalah agar lingkungan multivendor yang terbuka yang menyatukan kelompok-kelompok tersebut ke dalam jaringan instansi pemerintah yang lebih sederhana melalui penggunaan standar-standar komunikasi seperti Open System Interconnect atau OSI dan System Network Architecture atau SNA. Hal ini dicapai dengan memberikan hubungan terbuka untuk hardware, software, dan jaringan. Kemudian membantu pemakai untuk mendapatkan vendor dengan mandiri melalui hubungan dan aplikasi portable yang baik melalui sistem dari beberapa sumber yang berbeda. Selanjutnya adalah lingkungan yang fleksibel. Revolusi mikroprosesor yang murah memberikan dasar bagi perhitungan yang kooperatif dan terbuka. Sifat ekonomi dan sifat berjangka panjang mikroprosesor berarti bahwa potongan-potongan tambahan dari kekuatan dapat ditambahkan dengan mudah karena sifat-sifat tersebut diperlukan. Lingkungan perhitungan yang kooperatif dan terbuka berdasarkan pada pembuatan server klien yang memberikan fleksibilitas dan konfigurabilitas superior dengan memberikan pelayanan umum pada level server di mana pelayanan-pelayanan tersebut dapat diakses secara terus-menerus oleh klien. Berikutnya adalah tentang aksesibilitas pada sumber-sumber berbagai organisasi. Kombinasi teknologi baru dengan hasil-hasil pembuatan sistem-sistem informasi modern di dalam satu lingkungan di mana sumber informasi dan sistem dapat diakses oleh semua pengguna dimanapun berada melalui jaringan internet. Di dalam pembuatan sistem informasi modern, aplikasi-aplikasi terpisah dari protokol. Dengan demikian, pengguna baru dapat dengan mudah mengakses remote dan pelayanan sistem lokal tanpa adanya modifikasi apapun pada software aplikasi. Selanjutnya adalah ketersediaan software aplikasi. Pesatnya implementasi aplikasi-aplikasi baru juga difasilitasi oleh vendor yang menghubungkan programmer aplikasi standar industri. Pembuatan sistem informasi modern menawarkan sebuah kerangka kerja aplikasi terbuka yang mempertinggi portabilitas aplikasi.
kebutuhan untuk menyimpan kekuatan perhitungan yang lebih besar pada berbagai kepentingan organisasi memerlukan bahan komputer yang dibuat untuk mempermudah pengoperasian agar dapat meningkatkan produktivitas dari pegawai yang kurang berpengalaman. Suatu pembuatan sistem informasi modern akan mengatasi kebutuhan ini melalui pengembangan sebuah hubungan grafis intuitif yang secara konsisten di semua aplikasi dan semua platform dalam lingkungan pengguna. Interface pengguna akan meningkat melalui interface berbasis ikon ini melalui penggunaan metafor yang berorientasi objek yang dapat secara otomatis mengeksekusi serangkaian tugas yang telah ditentukan. Kemudian interface ini akan mengintegrasikan penggunaan gambar, suara, dan video full motion, di mana pelaksanaan aplikasi multimedia dari masa depan dapat dilakukan. Karena interface tersebut akan bekerja dengan cara yang alami dan intuitif daripada memakai pengguna untuk mempelajari bahasa komputer, maka interface ini tidak memerlukan waktu dan biaya pengembangan dan pelatihan yang lebih sedikit. Demikian materi kuliah pada sesi ke-15 kali ini yang merupakan sesi terakhir, karena minggu depan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi akan menjalankan ujian akhir semester. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah sama dan mata kuliah lainnya bersama saya Imam Trikar Sohadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.